1516 Pohon Karma Ilahi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Tepat saat Istana Kacang Ilahi mengejar Fang Yuan, jauh di atas gundukan kecil, seorang Dewa Gu yang tampak muda sedang duduk dengan kaki disilangkan. Dia mengenakan jubah hijau, dia memiliki aura seorang sarjana, dia tampak muda tetapi matanya dalam dan bijaksana. Itu adalah orang yang dikirim oleh ahli jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi, Peri Ziwei, tetua tertinggi pertama dari Sekte Teratai Surgawi, salah satu dari 10 sekte kuno besar, Chen Yi. Pada saat ini, matanya terpejam, auranya hampir seluruhnya tersembunyi, dia tampaknya telah menyatu dengan surga dan bumi. Saat dia terus menggunakan jurus pembunuh abadinya, asap hijau mengepul dari bahu dan kepalanya. Asap berkumpul 6 kaki di atas kepalanya, secara bertahap melambat dan beredar di dalam dirinya sendiri, membentuk bentuk pohon. Pohon ini memiliki batang tebal dan daun hijau subur, ada lusinan buah yang tergantung di atasnya. Tetapi buah-buahan ini sangat aneh, mereka memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan ukuran. Beberapa seperti buah persik hitam, beberapa berwarna merah muda tetapi besar seperti baskom, beberapa berduri, beberapa berkulit transparan, daging dan intinya dapat terlihat dari luar. Sesaat kemudian, Chen Yi berhenti menggunakan jurus pamungkasnya saat pohon dewa asap hijau memudar. Dia membuka matanya perlahan dan berpikir dengan yakin, jadi begitulah. Dia sudah memahami seluruh alur kejadian. Genesis Lotus Immortal Venerable datang setelah Red Lotus Demon Venerable dan sebelum Tifing Heaven Demon Venerable. Dia adalah salah satu pemimpin pengadilan surgawi. 300.000 tahun yang lalu, selama era kuno abad pertengahan, Genesis Lotus melakukan perjalanan di barat. Pada saat itu, dia telah menjadi Immortal Venerable, dia tak terkalahkan di dunia, tetapi dia menyembunyikan namanya dan menyamar sebagai Gu Master Fana, menjelajahi dunia. Suatu hari, dia datang ke sebuah oasis di padang pasir dan disambut dengan hangat oleh orang-orang muda dan tua di desa. Dia bertemu dengan seorang anak, setelah melihat bahwa dia adalah Gu Master, anak itu memohon padanya untuk menghidupkan kembali ibunya yang telah meninggal. Orang tidak dapat dibangkitkan setelah mereka mati. Genesis Lotus Immortal Venerable menolak, dia hendak menghibur anak itu. Lupakan saja kalau kamu tidak mau membantu. Anak itu berbalik dan pergi dengan penuh kebencian. Genesis Lotus Immortal Venerable tidak mempermasalahkannya, tetapi tiba-tiba, asap hijau muncul di atas kepalanya, hampir meledak. Dia terkejut saat berpikir, aku menciptakan pohon dewa karma jurus pembunuh abadi peringkat 9 ini setelah mendapatkan inspirasi dari warisan sejati Limitless Demon Venerable. Aku dapat menggunakan takdir sebagai tanah untuk berakar dan menggunakan keberuntungan sebagai air untuk menyuburkan daun. Aku dapat mengabaikan semua gangguan dan kebingungan di dunia ini untuk menemukan akar penyebab dan akibat dari berbagai hal. Tadi aku menolak anak itu hanya masalah kecil, di permukaan, itu masalah kecil. Tapi pohon karma ilahi bereaksi terhadapnya, ini menunjukkan bahwa masalah kecil itu akan berubah menjadi efek yang besar dan membawa bencana. Meskipun Genesis Lotus Immortal Venerable mengetahui hal ini, dia tidak langsung membunuh anak itu. Semua yang ada di dunia ini seperti benih yang ditanam di tanah, pada akhirnya akan tumbuh menjadi pohon besar. Dengan berbagai macam bentuk kehidupan, akan ada pohon yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan hutan takdir yang lebat. Membiarkan pohon tumbuh secara alami tanpa mengganggu, itu adalah cara yang paling alami, itu akan memungkinkan dunia untuk makmur dan tetap baik. Jika aku ikut campur dengan paksa, itu sama saja dengan manusia yang mengganggu tatanan surga, kita akan menciptakan masalah bagi diri kita sendiri. Genesis Lotus Immortal Venerable adalah pemimpin pengadilan surgawi, dia mengikuti ketetapan takdir. Manusia tidak dapat dibangkitkan, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh takdir, oleh karena itu, bahkan jika Genesis Lotus Immortal Venerable dapat melakukannya, dia tidak akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Demikian pula, pertemuannya dengan anak ini adalah pengaturan takdir, tidak perlu untuk menolaknya. Namun, begitu pohon itu tumbuh dan menghasilkan buah yang buruk, kita harus memetiknya dan menghentikan kejahatan menyebar. Kita yang abadi hanyalah pestisida dunia ini. Memikirkan hal ini, Genesis Lotus Immortal Venerable menghela nafas dan meninggalkan Immortal Gu House Divine Bean Palace miliknya. Dia tidak menyerahkan Divine Bean Palace kepada anak itu, Genesis Lotus Immortal Venerable melemparkannya ke dalam sumur di desa. Namun dalam perkembangan selanjutnya,
desa itu terkubur oleh badai pasir, Divine Bean Palace jatuh ke tangan manusia, dan setelah pemindahan yang tak terhitung jumlahnya di dunia manusia, itu berakhir di tangan klan King. Klan King mendapatkannya dan mengakui ini sebagai milik Genesis Lotus Immortal Venerable, mereka sangat senang dan sombong. Hal ini membuat marah Spectral Soul, yang belum menjadi terhormat, dia terlibat dalam pertempuran besar dengan mereka dan membantai seluruh klan King, mengejutkan dunia. Tetua tertinggi pertama klan King mengirim warisan klan King ke Divine Bean Palace di ambang kehancuran, menyembunyikannya. Dia juga menyiapkan metode kebangkitan dengan harapan mencoba menemukan peluang untuk bertahan hidup. Klan King musnah, tetapi dendam dan kebencian di dalam diri mereka, jiwa-jiwa fragmen Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya ditarik dan disimpan ke dalam istana kacang ilahi. Seiring berjalannya waktu, gurun hantu hijau perlahan terbentuk. Di lingkungan ini, fragmen-fragmen jiwa tidak dapat bangkit kembali, tetapi mereka perlahan-lahan berkumpul dan menyatu, menjadi binatang jiwa abadi legendaris yang belum pernah ada sebelumnya. Binatang jiwa itu memiliki sifat manusia dan kebijaksanaan yang mendalam, ia ingin membalas dendam pada jiwa spektral, oleh karena itu, ia mempertahankan nama keluarganya King, dan menyebut dirinya Chou, namanya adalah King Chou. Sangat disayangkan bahwa ketika King Chou terbentuk, jiwa spektral tidak hanya menjadi terhormat, ia juga menghilang. King Chou ingin membalas dendam pada teman-teman dan keluarga yang mulia iblis jiwa spektral, tetapi ia dipenjara di dalam istana kacang ilahi. Awalnya, tetua tertinggi pertama klan King ingin mencari kesempatan untuk bertahan hidup, ia membuat pengaturan di dalam istana kacang ilahi, tetapi belum memahami kedalaman istana kacang ilahi. 300.000 tahun yang lalu, pemilik istana kacang ilahi, yang mulia abadi teratai Genesis, telah membuat pengaturannya, untuk menggunakan ini untuk menghilangkan efek buruk bagi dunia. Penyebab efek buruk ini adalah penolakan oleh Yang Mulia Abadi Teratai Genesis, ketika ia bepergian, kepada seorang anak yang ingin menghidupkan kembali ibunya. Seiring berjalannya waktu, tujuan kecil itu tumbuh semakin besar, akhirnya memelihara binatang jiwa legendaris yang tak terlupakan, King Chou. King Chou lahir dari istana kacang ilahi, tetapi ia juga dipenjara di dalamnya. King Chou tidak mau tetap di penjara, selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia mencoba mengungkap kedalaman istana kacang ilahi dan mengendalikan rumah Gu abadi peringkat 8 ini. Seiring berjalannya waktu, King Chou mengerahkan seluruh upayanya untuk itu, dan akhirnya memperoleh beberapa hasil. Ia dapat memanipulasi istana kacang ilahi secara paksa untuk beberapa waktu dan membuka pintu masuk bagi orang luar untuk masuk. Hantu tua Baijun dan selir elang adalah orang-orang yang tidak beruntung yang telah menjelajah ke istana kacang ilahi dan ditekan oleh King Chou, berubah menjadi budaknya. King Chou ini benar-benar beruntung, ia tidak hanya merupakan binatang jiwa abadi yang legendaris, ia dapat membudidayakan dan memelihara banyak Gu abadi liar di tubuhnya secara alami, di antaranya adalah token binatang jiwa Gu abadi peringkat 8. Ia memurnikan Gu ini dan memberikannya kepada hantu tua Baijun, ingin menggunakan pasukan binatang jiwa untuk membantu menekan istana kacang ilahi. Sangat disayangkan bahwa saat hantu tua Baijun pindah, dia bertemu dengan para dewa klan Fang, begitu pula Xuan Bujin, tidak hanya dia gagal, masalah itu pun terbongkar. Klan Fang itu juga ingin mendapatkan warisan klan King, King Chou mungkin telah menyadarinya dan mengatur penyergapan ini. Tatapan mata Chen Yi berkedip tidak yakin, pikirnya dalam benaknya. Situasi ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkannya. Awalnya, dia ingin mengambil alih istana kacang ilahi menggunakan warisan pendahulunya, tetapi sekarang, kekuatan super dan binatang jiwa abadi yang legendaris terlibat. Sangat disayangkan, jurus pembunuh jalur kayuku, pohon dewa karma, masih di level 8. Jika sudah di level 9, pohon dewa akan menciptakan buah karma sesuai keinginanku. Saat itu, aku akan memetik beberapa buah yang bagus dan menyimpulkan penyebabnya. Aku akan dapat menyelesaikan masalah yang bermasalah ini dengan menargetkan akar penyebabnya dengan mudah. Chen Yi mendesah sebelum menyembunyikan sosoknya, menghilang di tempat. Dia hanya bisa melihat situasi ini sekarang dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Di medan perang, yang satu mengejar sementara yang lain berlari. Bagaimana musuh bisa mengetahui tubuh asliku? Fang Yuan dipenuhi dengan pertanyaan. Dia tidak tahu bahwa istana kacang dewa adalah milik Genesis Lotus Immortal Venerable, dan ditempatkan di sini karena jurus pembunuh pohon dewa karma, itu tampaknya merupakan tindakan acak, tetapi ada alasan mendalam di baliknya.
Binatang jiwa legendaris yang tak terlupakan, King Chou, lahir di Istana Kacang Dewa. Ia memperoleh sebagian kekuatan pohon Dewa Karma, berubah menjadi obsesi yang berakar dalam pada rasa haus balas dendam King Chou. Dengan demikian, King Chou dapat dengan mudah mengenali siapapun yang memiliki hubungan dekat dengan Spectral Soul. Intinya, ini bukanlah metode jalur kebijaksanaan, melainkan jalur kayu. Lupakan metode jalur kayu biasa, tetapi ini adalah jurus pembunuh jalur kayu dari Genesis Lotus Immortal Venerable. Ia telah menciptakan jurus luar biasa ini setelah menjadi seorang yang terhormat. Di sisi lain, Fang Yuan mewarisi warisan sejati Spectral Soul, itu menjadi beban di sini. Spectral Soul Demon Venerable membantai seluruh klan King di masa lalu, penyebab itu sekarang menjadi efek buruk yang telah diwariskan kepada Fang Yuan. Namun, meskipun penyamaran Fang Yuan tidak menipu King Chou, ia berhasil bersembunyi dari Chen Yi yang berada di luar medan perang. Fang Yuan tidak mewujudkan segel perlindungan aliran balik, ia telah memodifikasi sebagian besar metode jalur kebijaksanaannya juga. Mereka berubah drastis setelah penambahan Gufana jalur pencurian, dengan perlindungan pakaian resmi hantu, dan fakta bahwa Chen Yi difokuskan pada Istana Kacang Ilahi, wajar bagi Fang Yuan untuk tetap bersembunyi. Tetapi masalahnya sekarang adalah, Istana Kacang Ilahi masih mengejar Fang Yuan. Bukankah musuh ini terlalu terobsesi? Pengepungan telah kuhancurkan, tetapi mereka masih ingin membunuhku. Fang Yuan terbang dengan cepat. Sebelumnya, Istana Kacang Ilahi telah menabrak binatang buas. Jiwa purba ular piton hitam bersayap, ia menjadi jauh lebih lambat. Fang Yuan terpisah dalam jarak yang sangat jauh sebagai hasilnya. Ia telah mendapatkan kembali kecepatannya sekarang, tetapi masih jauh dari mengejar Fang Yuan. Meskipun aku memiliki segel perlindungan aliran balik, tidak perlu terus melawan musuh ini. Musuh mengincar klan Fang, aku hampir mati saat keluar untuk bertarung, ini cukup tulus. Dan sekarang, ini masalah klan Fang. Mata Fang Yuan bersinar terang, dia terbang menuju aula bunga jatuh rumah Gu abadi peringkat 7 klan Fang. Di dalam aula bunga jatuh, Fang Anlei menarik napas dalam-dalam, dia merasakan tekanan besar terhadap Istana Kacang Ilahi. Namun ekspresinya bertekad, dia menginstruksikan dua orang di sampingnya, Fang Yun dan Fang Leng, bantu aku mengendalikan aula bunga jatuh. Kita akan menyelamatkan Xuan Bujin terlebih dahulu, sebelum bertarung dengan Istana Kacang Ilahi ini. Situasinya cukup lucu. King Chou ingin membunuh Fang Yuan, tetapi dia tidak mengetahuinya. Fang Yuan mengira bahwa King Chou mengincar klan Fang. Klan Fang juga mengira bahwa King Chou mengincar mereka. Xuan Bujin sudah cukup tulus dalam tindakannya. Sejujurnya, mereka harus bertarung melawan Istana Kacang Ilahi sekarang. Bahkan Dewa Gu peringkat 8 pengadilan surgawi Chen Yi memiliki pemikiran yang sama. Dalam persepsinya, Xuan Bujin ini cukup sial, dia benar-benar terlibat dalam masalah ini. Karma juga terbagi menjadi sebab dan akibat. Akibat juga memiliki karakter yang sama dengan buah sehingga dalam kasus ini merupakan permainan kata. Chou berarti balas dendam melihat Fang Yuan lolos dari penyergapan dan memasuki Valen Flower Hall, makhluk jiwa legendaris King Chou meraung marah, matanya merah, niat membunuhnya melonjak, ia ingin melahap musuh-musuhnya. Kebenciannya terhadap Fang Yuan sudah ada sejak ia diciptakan. Awalnya ia terbuat dari pecahan jiwa Gu Immortals Clan King, ia memiliki kebencian yang sangat besar terhadap Spectral Soul, sangat besar. Jadi, meskipun ia memiliki kecerdasan seperti manusia, ketika ia bertemu Fang Yuan dan tidak dapat membunuhnya, kebencian di dalam mengambil alih. Di dalam Istana Kacang Ilahi, cahaya hijau berkedip, menekan King Chou, tetapi ia mengabaikan cahaya itu dan menggunakan Istana Kacang Ilahi untuk menyerang Valen Flower Hall. Tuan, aku tidak bisa melanjutkan lagi, hantu tua Bai Jun berteriak kesakitan. Bunuh dia, kalau tidak, kalian semua bisa mati. King Chou meraung. Ekspresi hantu tua Bai Jun dan selir elang berubah. Mereka belum pernah melihat tuan mereka begitu marah, dan begitu dipenuhi dengan kebencian terhadap satu orang. Kebencian yang luar biasa ini menyerang mereka dan membuat mereka menggigil. Mereka secara tidak sadar ingin melarikan diri. Namun mereka diperbudak oleh King Chou, mereka tidak dapat melawan, mereka tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi. Yang pertama memobilisasi binatang jiwa abadi, sementara yang terakhir menyiapkan gerakan pembunuh abadi melawan Valen Flower Hall. Begitu Fang Yuan memasuki Valen Flower Hall, King Chou hanya memiliki satu target, itu secara alami menyerang mereka. Musuh datang dengan mengesankan,
Fang Anlei mengarahkan Valen Flower Hall saat mereka melarikan diri. Rumah Gu abadi peringkat 7 ini bahkan lebih cepat dari Fang Yuan, meskipun tidak dapat menandingi elang surgawi ekstrim atas. Binatang jiwa abadi ular piton hitam bersayap secara bertahap tertinggal, tetapi binatang jiwa abadi laba-laba terbang terlalu cepat, ia mencoba masuk dari atap Valen Flower Hall. Pada saat yang sama, selir elang menjerit saat cakar elangnya melambai, menebas dan menciptakan tanda yang tak terhitung jumlahnya di Valen Flower Hall seperti hujan yang turun deras. Valen Flower Hall tidak dapat menghindarinya sekarang, tetapi Fang Anlei tidak cemas, dia dengan sabar menunggu. Dia berkata kepada Fang Yun dan Fang Leng, manipulasi balai bunga jatuh dan terbang, aku akan menggunakan jurus pamungkas melawan musuh. Mengatakan ini, balai bunga jatuh meledak dengan cahaya seputih salju di bawah manipulasinya. Di permukaan balai bunga jatuh, bunga-bunga yang mekar tak terhitung jumlahnya layu dan mati. Cahaya seputih salju memudar perlahan, berubah menjadi bunga besar di atap balai bunga jatuh. Bunga ini bahkan lebih besar dari atap, kelopaknya seperti cermin, memantulkan cahaya. Dengan suara renyah, bunga itu mekar seluruhnya, itu adalah pemandangan yang indah. Jurus pamungkas abadi, bunga cermin. Cakar liar yang menyerang hendak mendarat di aula bunga gugur, ketika bunga cermin di atap meledak dengan daya tarik yang kuat. Ding ding dong dong, dengan serangkaian suara renyah, bekas cakar gelap diserap ke dalam bunga cermin. Setelah menyerap bekas cakar, beberapa kelopak pada bunga cermin hancur, tetapi selusin kelopak yang tersisa menutup. Pada saat ini, istana kacang ilahi mendekat. Bunga cermin yang tersisa mekar lagi, menembakkan semua bekas cakar. Bekas cakar mendarat di istana kacang ilahi dan menciptakan percikan logam yang kuat. Kemajuan istana kacang ilahi terhenti, menggunakan kekuatan pendorong untuk menembakkan bekas cakar, aula bunga gugur meningkatkan kecepatannya dan menjauh dari istana kacang ilahi. Oh tidak, laba-laba terbang binatang jiwa yang tak terlupakan itu akan masuk. Pada saat ini, Fang Yun berteriak. Meskipun Valen Flower Hall memaksa Eagle Concubine dan Divine Bean Palace kembali, laba-laba terbang itu memiliki keuntungan dari tubuhnya yang kecil, ia menempel di sudut Valen Flower Hall dan mencoba masuk. Valen Flower Hall adalah Immortal Gu House, sebagai bangunan yang lengkap, laba-laba terbang itu tidak dapat masuk bahkan setelah sekian lama, ia jauh dari mencapai area krusial. Namun situasinya sangat berbahaya, begitu ia menembus permukaan, laba-laba terbang itu dapat masuk ke dalam. Immortal Gu House terbuat dari cacing gu yang tak terhitung jumlahnya, jika binatang jiwa yang tak terlupakan masuk, itu akan menyebabkan kehancuran besar. Cacing gu sangat rapuh, konsekuensinya akan parah saat itu. Meskipun Valen Flower Hall dapat meregenerasi dirinya sendiri, kecepatan regenerasinya tidak dapat menandingi kekuatan penghancur dari binatang jiwa yang tak terlupakan. Pada saat yang krusial, Fang Anlei bergerak. Jurus pembunuh abadi, Fleeting Bloom. Bunga cermin di atap telah layu, tetapi di tempatnya, bunga lain tumbuh. Bunga itu tidak besar, cukup halus, begitu muncul, ia berubah menjadi bayangan cahaya saat menghilang bersama angin. Namun kekuatan misterius ini terkunci pada laba-laba terbang. Kecepatannya turun drastis. Aula bunga jatuh rumah Gu abadi jalur kayu ini menakjubkan. Tidak heran ia memiliki efek yang luar biasa selama perang kacau 5 wilayah dalam 500 tahun kehidupanku sebelumnya. Petik 2. Bunga cermin sebelumnya adalah jurus pembunuh jalur kayu, tetapi ia memiliki kekuatan jalur aturan, mampu memantulkan serangan. Bunga yang cepat berlalu sekarang juga merupakan jurus pembunuh jalur kayu, tetapi ia memiliki kekuatan jalur waktu. Fang Yuan sedang mengamati di dalam aula, tatapannya berkedip-kedip. Fang Anlei pertama kali menggunakan bunga cermin untuk memukul mundur istana kacang ilahi dan selir elang, sebelum menggunakan bunga kilat untuk meredakan krisis laba-laba terbang. Ekspresinya pucat dan matanya sekarang seperti melihat bintang-bintang, menggunakan dua gerakan pembunuh berturut-turut menghabiskan lebih dari sekadar esensi abadi. Kedua gerakan pembunuh ini memiliki kekuatan yang luar biasa, meskipun mereka adalah peringkat 7. Ketika digunakan oleh balai bunga jatuh, mereka memiliki jejak kekuatan peringkat 8. Terutama terhadap laba-laba terbang itu yang merupakan binatang jiwa yang tak terlupakan. Tetapi semakin kuat gerakannya, semakin besar biaya untuk menggunakannya. Tatapan Fang Yuan berkedip, dia bisa tahu bahwa Fang Anlei telah menghabiskan umurnya sendiri. Balai bunga jatuh milikku berada di antara peringkat 7 rumah Gu abadi, tetapi melawan dua binatang jiwa yang tak terlupakan,
Istana Kacang Ilahi, dan dua Dewa Gu Jalur Iblis peringkat 7, mereka terlalu sulit untuk ditangani. Bahkan setelah mengerahkan seluruh tenaga, aku hanya bisa bertahan sementara. Jantung Fang Anlei berdegup kencang, dia menoleh ke arah Fang Yuan, sambil berpikir, orang ini punya cara yang luar biasa, tekanannya bahkan lebih besar dariku sebelumnya, tetapi dia bisa berpikir dengan tenang di saat kritis dan menemukan jalan keluar dari situasi putus asa itu. Saat ini, kita butuh bantuannya, kalau tidak, aku tidak akan bertahan lama. Memikirkan hal ini, Fang Anlei mengaktifkan metodenya dan mentransmisikannya ke Fang Yuan. Dia terlalu sibuk menghadapi musuh, dia tidak bisa berbicara dengan Fang Yuan secara normal, dia harus berkomunikasi seperti ini. Fang Yuan menerima informasi ini dan melihat bahwa Fang Anlei ingin bersekutu secara resmi dengannya, untuk melawan musuh yang kuat ini. Fang Anlei berbicara tentang keuntungan dan kerugiannya, kedua belah pihak harus bekerja sama dengan tulus sekarang, untuk menunda musuh sampai bala bantuan klan Fang tiba. Fang Anlei merasa bahwa Fang Yuan tidak bisa melarikan diri, tetapi sebenarnya, dia tidak hanya bisa lari, dia memiliki segel perlindungan arus balik untuk melawan musuh jika dia mau. Tetapi sekarang, Fang Yuan memilih untuk tinggal demi lebih dekat dengan klan Fang dan membangun hubungan, sehingga dia bisa merencanakan masa depan. Aku bisa melarikan diri, tetapi Fang Anlei tidak. Jadi, perjanjian aliansi ini cukup baik untukku. Aku perlu berterima kasih kepada musuh kuat yang menyergap kita. Jika bukan karena mereka, klan Fang tidak akan bersekutu denganku dengan mudah dan dengan persyaratan yang longgar seperti itu juga. Awalnya, klan Fang telah mengusulkan proyek batu ketidakkekalan, ini masih tertulis di dalam perjanjian aliansi. Meskipun mereka telah menemukan Istana Kacang Ilahi, dan batu ketidakkekalan hanyalah alasan, Fang Anlei cukup cerdik, dia mempertahankan proyek asli itu. Selain Gu Abadi peringkat 6, Fang Anlei juga menjanjikan Fang Yuan cukup banyak bahan abadi sebagai kompensasi. Gu Abadi peringkat 6 tidak terlalu berguna bagiku, tetapi jika aku menyarankan Gu Abadi peringkat 7, itu akan tampak seperti aku memeras mereka. Gu Abadi itu unik, Fang Anlei juga belum tentu memenuhi syarat untuk menjanjikannya atas nama klan Fang. Lupakan saja, ini adalah kesempatan utama, aku tidak perlu serakah dan merusaknya. Fang Yuan memikirkan rencananya dan mengambil keputusan, dia memberitahu Fang Anlei, aku akan bergabung dengan aliansi ini. Dia mempertimbangkan pertanyaan dengan cepat saat pikiran muncul di benaknya, dia hanya butuh waktu sebentar. Fang Anlei sangat gembira, dia takut Fang Yuan akan menjadi sombong dan curiga, tetapi melihat bahwa dia memutuskan dalam sekejap, dia memuji, ini benar-benar ahli jalur kebijaksanaan, dia tegas dan tahu bagaimana menilai situasi dengan baik. Klan Fang telah menyiapkan Gu Abadi dan metode untuk aliansi ini ketika mereka datang, kedua belah pihak membuat perjanjian aliansi dengan cepat. Tapi sekarang, Aula Bunga jatuh dikepung dengan kuat. Ledakan, Istana Kacang Ilahi runtuh, jalur Aula Bunga jatuh terhalang dan tidak dapat menghindar tepat waktu, ia jatuh ke tanah seperti bintang jatuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Di dalam Istana Kacang Ilahi, King Chou meraung, kegembiraan membalas dendam memenuhi hatinya. Cahaya hijau di sekitarnya telah berubah bentuk menjadi padat dan menusuk tubuhnya, tetapi ia sama sekali mengabaikannya. Kyoka Suijetsu Valen Flower Hall lebih rendah dari Divine Bean Palace, dengan hantaman ini, sebuah lubang besar terbentuk di dinding baratnya. King Chou turun dengan marah saat Divine Bean Palace menyerang lagi. Pada saat yang sama, laba-laba terbang itu juga menembus permukaan Valen Flower Hall, klan Fang berada dalam bahaya besar sekarang. Pada saat yang genting, Fang Anlei berteriak melengking saat dia menggunakan metode terkuat. Jurus pembunuh abadi, Empty Valley Orchid. Seluruh Immortal Gu House mulai menyusut, dalam sekejap mata, menjadi sekecil mainan anak-anak. Saat mendarat di padang pasir, lubang yang tercipta kontras dengan ukuran asli Valen Flower Hall, seperti ikan kecil dibandingkan dengan danau. Pada saat ini, di permukaan Valen Flower Hall, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul, menjadi tangkai atau anggrek saat aroma menyebar. Divine Bean Palace runtuh, tetapi meskipun Valen Flower Hall tepat di depannya, sebenarnya harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai ke Valen Flower Hall. Rumah Gu Abadi peringkat 8 ini terkena dampaknya, bersama dengan selir elang dan binatang jiwa purba ular piton hitam bersayap juga. Ruang sangat diperluas dan diregangkan beberapa kali. Fang Anlei memejamkan matanya saat keringat mengalir di dahinya, ekspresinya pucat, dia berusaha keras untuk mempertahankan gerakannya.
Hebat, aku akan menghadapi laba-laba terbang itu. Fang Yuan memuji, keluar dari lubang dan terbang menuju laba-laba dengan mengambil jalan memutar. Di bawah pengaruh anggrek lembah yang kosong, Fang Yuan untuk sementara aman, dia tidak dalam bahaya mengekspos segel perlindungan aliran balik. Rumah Gu Abadi berbeda dari formasi pertempuran kuno. Di dalam rumah Gu Abadi, Fang Yuan tidak dapat menggunakan metodenya, dia adalah seorang pengamat. Dia hanya bisa bertindak setelah dia keluar. Biarkan aku melihat apakah token binatang jiwa peringkat 8 lebih kuat dari 180 budakku. Jurus pembunuh abadi, 180 budak. Jurus pembunuh jalur perbudakan Fang Yuan sangat istimewa, itu memperbudak binatang peringkat lebih tinggi. Fang Yuan memiliki pasukan binatang jiwa, dia bisa memperbudak binatang jiwa purba. Namun laba-laba terbang ini berada di bawah pengaruh token binatang jiwa Gu Abadi peringkat 8. Fang Yuan ingin memperbudak laba-laba terbang itu, ia beradu jurus pembunuh 180 budak melawan token binatang jiwa. Begitu ia menggunakan jurus ini, binatang jiwa purba laba-laba terbang itu bergetar, kecepatannya menyusup ke rumah Gu Abadi menjadi sangat lambat. Mengesankan. Fang Yun gembira, semangat Fang Leng juga terangkat. Fang Yuan melonjak dengan aura abadi, ia mengaktifkan jurus pembunuh 180 budak hingga batasnya, menanamkan efeknya ke dalam laba-laba terbang itu. Laba-laba terbang itu berjuang keras, kendalinya diperebutkan antara Fang Yuan dan hantu tua Bai Jun, ia tidak dapat menahan diri. 180 budak adalah peringkat 7, ia tidak dapat menandingi token binatang jiwa Gu Abadi peringkat 8. Namun, kekuatan jurus ini tidak sepenuhnya berasal dari cacing Gu, ia juga bergantung pada jumlah binatang jiwa. Apertur abadi Fang Yuan memiliki sejumlah besar binatang jiwa, ini meningkatkan kekuatan 180 budak, memungkinkannya mencapai peringkat 8 dan menyaingi token binatang jiwa. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Aula bunga jatuh telah mendarat di lubang yang dalam di padang pasir, di atasnya terdapat istana. Kacang ilahi, binatang jiwa purba dan selir elang. Jauh di sana, ada pasukan binatang jiwa dengan hantu tua Bai Jun yang tersembunyi di balik dua binatang jiwa purba. Di dalam aula bunga jatuh, Fang Anlei memejamkan matanya, ia mengerutkan kening dalam-dalam, tubuhnya bergetar hebat, hendak jatuh. Ia mengaktifkan anggrek lembah kosong dan melawan sekelompok musuh peringkat 8, ia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Aula bunga jatuh rumah Gu Abadi berderit, tidak dapat bertahan melawan begitu banyak musuh. Pertempuran ini benar-benar tidak menguntungkan bagi pihakku. Mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang. Dia tidak menunjukkan banyak kekuatan pertempurannya, sebagian besar metodenya masih belum digunakan. Jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, pertempuran ini akan berubah drastis. Namun, jika dia ceroboh dan membuka segel perlindungan aliran balik, identitas Fang Yuan akan diketahui, yang merugikan rencananya. Aku perlu menyamarkan identitasku sambil menyelesaikan krisis ini. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba, Fang Yuan merasakan sesuatu. Dia melihat laba-laba terbang itu berhenti bergetar, ia menerima perbudakan dari 180 budak. Kekuatan token binatang jiwa, yang bertarung dengan Fang Yuan sebelumnya, telah menghilang. Apa yang terjadi? Fang Yuan menoleh untuk melihat, lebih dari 10 li jauhnya, dia bisa melihat bahwa hantu tua Bai Jun sedang batuk darah. Alasannya adalah, hantu tua Bai Jun telah mencapai batasnya, meskipun dia berusaha mati-matian untuk melanjutkan, dia tidak punya energi untuk disisihkan. Menggunakan level kultivasi tingkat 7 untuk memanipulasi 4 binatang jiwa purba, meskipun ia menggunakan token binatang jiwa Gu Abadi tingkat 8, itu tetap merupakan pertunjukan yang luar biasa. Namun sekarang, ia tidak dapat melanjutkannya lagi. Token binatang jiwa Gu Abadi tingkat 8 setara dengan 180 budak, tetapi hantu tua Bai Jun tidak, ia dengan cepat kalah dalam kontes tersebut. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, setelah beberapa lusin napas waktu, ia benar-benar menaklukkan laba-laba terbang dan memperoleh binatang jiwa purba. Senior, kerja bagus. Fang Yun dan Fang Leng merasakan gelombang semangat. Fang Yuan memperbudak laba-laba terbang, itu di luar dugaan mereka, tetapi mereka tidak merasa curiga. Bagaimanapun, Fang Yuan telah memanipulasi pasukan binatang jiwa sebelumnya, dapat dimengerti bahwa ia memiliki metode untuk memperbudak binatang jiwa purba. Setelah mendapatkan laba-laba terbang, Fang Yuan mengendalikannya untuk menyerang istana kacang ilahi. Binatang jiwa purba ini bukanlah tandingan istana kacang ilahi,
tetapi ia memiliki keuntungan dalam bentuk tubuhnya yang kecil, di bawah kendali Fang Yuan, ia sangat berguna. Namun, laba-laba terbang juga sulit untuk bepergian. Ternyata anggrek lembah kosong tidak membedakan musuh dan sekutu, efeknya juga memengaruhi binatang jiwa purba Fang Yuan. Apakah karena gerakan ini tidak dapat dikendalikan dengan bebas, atau apakah Fang Anlei telah mencapai batasnya, seperti yang terjadi pada hantu tua Bai Jun? Fang Yuan merasa khawatir. Pada saat ini, ia merasakan sesuatu dan berbalik, melihat dua rumah gua abadi terbang ke arah mereka. Selir elang berteriak kaget, "Tuan, ayo mundur." Pada saat yang genting, bala bantuan klan Fang tiba. "Bunuh, bunuh dia." King Chou benar-benar diselimuti amarah, ia tidak bisa berpikir secara logis, ia tidak peduli dengan situasi atau apa yang dikatakan selir elang, ia hanya ingin membunuh Fang Yuan. Selir elang melihat bahwa tuannya menolak untuk mundur, ekspresinya pucat, berpikir bahwa ia akan mati di sini hari ini. Jauh di sana, sesepuh tertinggi pertama Sekte Teratai Surgawi Chen Yi telah mengamati situasi secara diam-diam, tetapi ia juga khawatir sekarang. Oh tidak, bala bantuan klan Fang telah tiba, mereka semua adalah rumah gua abadi peringkat 7 tingkat tinggi, kandang anjing ayam dan dermaga penyelidikan. Jika keduanya bergabung dengan balai bunga jatuh, mereka akan menciptakan gerakan pembunuh medan perang labirin bunga persik. Jika aku terjebak di dalam, aku tidak akan bisa melarikan diri, aku akan mati. Belum lagi King Chou yang terjebak di dalam istana kacang ilahi, ia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh istana kacang ilahi. Memikirkan hal ini, Chen Yi menghela napas, ia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak kusangka tindakan pertamaku dalam perjalanan ini bukanlah menghadapi King Chou, tetapi malah membantunya. Sambil berkata demikian, asap hijau muncul di atas kepalanya, membentuk pohon suci dengan cepat. Jurus pembunuh abadi, pohon suci karma. Buah-buah di pohon suci karma bergetar, istana kacang suci bersinar dengan cahaya hijau, mengubah langit menjadi hijau giok. Di dalam istana, cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya meluas, berubah dari ranting menjadi tombak, menusuk King Chou dari segala arah. King Chou meraung marah, suaranya yang serak membawa perasaan sedih, benci, marah, dan getir. Aku merasa marah, aku merasa benci, aku tidak mau menyerah, aku ingin dia mati. Ia dalam keadaan gila, aura kekuatan meledak di dalamnya, aura gua abadi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuhnya, bercampur menjadi jurus pembunuh abadi. Ledakan, jurus pembunuh ini sangat kuat, melesat keluar dan menghancurkan beberapa pilar besar istana kacang ilahi. Selanjutnya, dampak yang kuat memaksa pintu istana kacang ilahi terbuka. King Chou meraung, ia akhirnya melihat dunia luar melalui pintu ini. Ia mengumpulkan kekuatannya dan mencoba untuk bangun, leher ularnya terentang, ia membuka mulutnya dan hampir menjulur sampai ke kepalanya, itu cukup menakutkan. Swoosh! Dengan suara lembut, lidah ungunya menjulur seperti bilah tajam, menusuk Fang Yuan dengan kecepatan tinggi. Lingkungan di aula bunga jatuh dijaga oleh jurus pembunuh anggrek lembah kosong, tetapi pedang lidah ungu yang aneh ini tidak terbatas. Ia menembus banyak lapisan ruang, tiba di dahi Fang Yuan dalam sekejap. Niat membunuh yang kuat menyerangnya. Aku akan menghindarinya. Cahaya menyeramkan melintas di mata Fang Yuan, dia mengikuti lubang yang tercipta dan masuk ke dalam Valen Flower Hall. Puff! Pedang lidah ungu mengejarnya, menabrak Valen Flower Hall dan menciptakan lubang. Namun, pedang itu tidak melambat sama sekali, pedang itu terus memanjang, hingga menusuk dada Fang Anlei. Fang Yun dan Fang Leng terkejut. Fang Anlei menatap dengan mata terbuka lebar, tubuhnya kaku, dia perlahan melihat ke dadanya. "Teman!" teriak Fang Yuan dengan cemas. Fang Anlei terkena pedang lidah ungu, tubuhnya menjadi kaku seperti batu, wajahnya juga mulai berubah ungu. Pedang lidah ungu itu menusuk tubuhnya, tetapi sangat lincah, pedang itu berbalik dan menusuk ke arah Fang Yuan. Tetapi pada titik ini, Fang Yun dan Fang Leng telah bereaksi, mereka mengendalikan rumah gua abadi saat cahaya yang dalam bersinar, menekan pedang lidah ungu dan memperlambatnya. Tanaman merambat memanjang dan melingkari tubuh Fang Anlei, aroma bunga meresap saat bunga berwarna-warni tumbuh, kelopak bunga menempel di dagingnya saat cahaya mengalir ke tubuh Fang Anlei melalui tanaman merambat, menyembuhkannya. Fang Yuan memiliki ekspresi muram, tetapi dingin tersembunyi di matanya, dia berpikir cepat. Bala bantuan klan Fang telah tiba, sekarang ada 3 rumah gua abadi, aula bunga jatuh, kandang anjing ayam, dan dermaga penyelidikan.
Ketiga rumah gua abadi ini dapat membentuk gerakan pembunuh medan perang labirin bunga persik, itu sangat kuat. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, selama perang kacau 5 wilayah, jurus ini sangat terkenal dan mengancam. Informasi Shadow Sect juga menekankan hal ini, memberitahunya untuk berhati-hati. Setelah bertarung beberapa lama, Fang Yuan dapat mengatakan bahwa istana kacang ilahi ini aneh. Sebelumnya, King Chou membuka pintu istana dan menyerang dengan kekuatan penuhnya. Fang Yuan mengetahui beberapa kebenaran karena itu. Tampaknya itu adalah binatang jiwa purba yang mengendalikan rumah gua abadi peringkat 8 ini. Dan itu hanya bisa terbang, itu tidak dapat melepaskan kekuatan penuh rumah gua abadi peringkat 8 ini. Rumah gua abadi memiliki serangan dan pertahanan, serangan menyerbu adalah metode yang paling langsung dan menghemat waktu. Tetapi rumah gua abadi memiliki segala macam kemampuan, seperti bunga cermin Valen Flower Hall, mekar cepat, dan anggrek lembah kosong, semuanya adalah jurus pembunuh. Rumah gua abadi penjara gelap suku Hei juga memiliki metode untuk memperbudak dan menyimpan binatang buas kuno yang terpencil. Suku Hei dataran utara hancur, itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan super teratas gurun barat seperti klan Fang. Keluarga gua abadi juga memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Jika keluarga gua abadi peringkat 8 tidak dapat menggunakan metodenya dan hanya dapat bergerak dan menyerang, maka keluarga gua abadi itu bukanlah tandingan dari 3 keluarga gua abadi klan Fang. Namun, jika klan Fang menang dan menekan keluarga gua abadi peringkat 8 ini, atau bahkan mendapatkannya, apa yang bisa diperoleh Fang Yuan dari itu? Menurut perjanjian aliansi mereka, Fang Yuan hanya akan mendapatkan keluarga gua abadi peringkat 6 dan beberapa material abadi. Dan mungkin, setelah klan Fang mendapatkan keluarga gua abadi peringkat 8, keempat keluarga gua abadi akan memaksa Fang Yuan untuk menandatangani perjanjian aliansi baru. Dalam situasi saat ini, dengan rumah gua abadi di depannya, bagaimana mungkin Fang Yuan tidak punya niat untuk meraup untung? Namun untuk melakukannya, dia perlu menyeimbangkan kekuatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, Fang Yuan berimprovisasi untuk menggunakan pedang lidah ungu untuk melemahkan klan Fang, menyingkirkan Fang Anlei. Setelah menetapkan perjanjian aliansi, bagaimana mungkin klan Fang dan Fang Yuan bersekongkol melawan satu sama lain seperti ini? Namun kenyataannya, perjanjian aliansi sangat longgar pada ketentuan ini, mereka hampir tidak membahasnya. Oleh karena itu, Fang Yuan aman setelah bersekongkol melawan Fang Anlei. Apakah Fang Anlei tidak tahu tentang celah ini? Tentu saja dia tahu. Sebenarnya, ini adalah niat buruk klan Fang sejak awal. Fang Anlei berpikir untuk memanfaatkan Fang Yuan, pengumpulan batu ketidakkekalan adalah rencana untuk memanfaatkan Fang Yuan. Jadi, karena dia punya rencana seperti itu, jika dia menambahkan klausul itu ke dalam perjanjian aliansi, dia akan merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Fang Anlei sengaja bersikap longgar dalam hal itu dan tidak membuat banyak batasan. Terlebih lagi, situasinya mendesak, bahkan jika Fang Yuan mengetahuinya dan mengajukan keberatan, dia dapat memanfaatkan alasan ini. Tentu saja Fang Yuan mengetahuinya. Dia sangat licik, dia juga punya rencana yang sama, tetapi dia pura-pura tidak memperhatikan dan bertindak bodoh. Selama pertempuran yang sengit, Fang Anlei tidak berhasil dalam rencananya melawan Fang Yuan, sebaliknya, dia menjadi korban. Berani sekali, kita harus membunuh sampah ini. Para Dewa Gu klan Fang berteriak dengan marah di dua rumah Dewa Gu, mereka telah mengetahui tentang cedera Fang Anlei. Kandang anjing ayam dan dermaga penyelidikan bergegas ke medan perang dengan cepat seperti bintang jatuh. Tetapi sebelum mereka melakukan apapun, istana kacang ilahi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. King Chou mencoba yang terbaik tetapi tidak dapat membunuh Fang Yuan, dia sangat lemah sekarang, istana kacang ilahi menekannya dengan paksa. Istana kacang ilahi mulai aktif dengan sendirinya, cahaya hijau menyebar di medan perang, mengirim hantu tua Bai Jun yang pingsan, selir elang yang pucat, dan binatang buas jiwa yang tersisa ke dalam istana dan terbang ke langit. Mereka mundur, ini di luar dugaan semua orang. Bahkan Fang Yuan sedikit terkejut, ini tidak sejalan dengan tindakan musuh yang biasa. Istana kacang ilahi terbang dengan cepat, para Dewa Gu klan Fang ragu-ragu sejenak. Kandang anjing ayam tetap tinggal sementara dermaga penyelidikan terbang ke langit, mengejar istana kacang ilahi. Rumah Gu abadi kandang ayam anjing ini memiliki desain yang aneh, tampak seperti dua bangunan yang berdampingan,
bangunan sebelah kiri berwarna kuning dan memiliki plakat bundar yang bertuliskan, ayam, bangunan sebelah kanan berwarna merah dan memiliki kata, anjing, pada plakatnya. Pintu masuk bangunan terbuka saat seorang dewa Gu klan Fang terbang keluar, memasuki aula bunga jatuh dan berteriak dengan cemas, Anlei, Anlei. Namun wajah Fang Anlei berwarna ungu, dia tidak sadarkan diri. Fang Yun dan Fang Leng memiliki ekspresi lelah dan khawatir, yang terakhir mengungkapkan rasa bersalahnya, kami tidak bereaksi tepat waktu, itu adalah kesalahan kami. Dewa Gu klan Fang ini menatap mereka dengan tajam, tentu saja itu salahmu. Selanjutnya, ekspresinya berubah saat dia memeriksa dan menemukan bahwa Fang Anlei akan segera mati. Dia berteriak, Anlei, Anlei, kamu harus bertahan. Dia mencoba menggunakan metode penyembuhan tetapi tidak efektif. Tepat pada saat ini, cahaya oranye yang dalam melesat keluar dari kandang ayam anjing, memasuki dahi Fang Anlei. Kabut ungu di wajah Fang Anlei mereda saat nyawanya terselamatkan, tetapi dia masih tidak sadarkan diri, hampir tidak bisa bertahan hidup. Gerakan mematikan ini sangat aneh, ini adalah gerakan mematikan jalur jiwa tetapi memiliki efek jalur racun. Dia diracuni, aku hanya bisa menekan lukanya, aku tidak bisa menyembuhkannya. Pada saat ini, seorang dewa Gu tua masuk, dia berambut putih dan mengenakan jubah kuning, menunjukkan ekspresi serius. Salam, tetua tertinggi ketiga. Fang Yun dan Fang Leng segera menyapa. Tetua tertinggi ketiga klan Fang, Fang Huaseng, Fang Yuan memikirkan informasi orang ini. Itu kamu. Kamu adalah orang yang bersembunyi di dalam aula bunga jatuh dan memancing serangan ke sini, menyebabkan Anlei ku terkena serangan itu, kamu adalah pelaku di balik ini. Dewa Gu klan Fang yang memegang Fang Anlei berteriak pada Fang Yuan. Fang Yuan menatapnya dengan dingin, mendengus dengan arogan, siapa kamu? Aku Fang Chen, Dewa Gu itu berbicara. Namun sebelum dia selesai, Fang Yuan melambaikan lengan bajunya, aku tidak peduli siapa dirimu, jika kamu tidak senang, kita bisa bertarung, apakah kamu ingin duel bela diri atau duel sastra, aku akan menerimanya. Jika kamu ingin menggunakan kekuatan klan Fang untuk menghadapiku, Suan Bujin, hehe, kamu bisa melakukannya. Mengatakan demikian, mata Fang Yuan bersinar dengan cahaya dingin, dia melihat sekeliling dengan penuh semangat, auranya sangat kuat. Oh tidak, hati Fang Leng dan Fang Yun hancur, Fang Yuan menolak untuk mundur, dia sangat kuat, mereka takut kedua belah pihak akan terlibat dalam konflik. Tidak ada yang salah dengan Fang Yuan bersembunyi di dalam Valen Flower Hall menurut pendapat mereka. Lagi pula, memanfaatkan rumah Gu abadi di pihak mereka adalah taktik yang biasa. Belum lagi dia bahkan adalah Gu abadi jalur kebijaksanaan. Fang Yuan telah menyelamatkan nyawa mereka, Fang Yun merasa bahwa dialah yang menyelamatkan mereka. Dan yang terpenting, Fang Yuan memainkan peran besar dalam pertempuran sebelumnya. Jika dia tidak menaklukkan binatang buas laba-laba terbang, aula bunga jatuh pasti sudah hancur. Mengenai umpan serangan, Fang Yuan mungkin tidak menyangka Fang Anlei akan terkena. Dan sebenarnya, bahkan Fang Leng dan Fang Yun tidak menyangka bahwa Fang Anlei tidak dapat menghindar tepat waktu, itu juga sebabnya mereka tertegun sebelumnya. Fang Chen, perhatikan kata-katamu. Teman Suan Bujin adalah sekutu klan Fang kita memiliki perjanjian aliansi dan dia bahkan berjuang keras dalam pertempuran sebelumnya, bagaimana kamu bisa memfitnahnya? Ekspresi Fang Huaseng berubah. Dia menegur Fang Chen. Selanjutnya, dia mengalihkan pandangannya ke Fang Yuan, berkata dengan tulus, Fang Chen adalah suami Fang Anlei, dia khawatir tentang istrinya, dia tidak bermaksud menyinggungmu, teman, aku harap kamu bisa memaafkannya. Fang Chen adalah suami Fang Anlei, tetapi dia memiliki nama keluarga yang sama. Fang Yuan langsung mengerti, Fang Chen ini telah menikah dengan klan Fang, dia adalah seorang abadi tunggal yang direkrut ke dalam klan mereka. Setelah menikah dengan Fang Anlei, dia bahkan mengubah nama keluarganya sendiri. Setelah dimarahi, Fang Chen menundukkan kepalanya dan tidak berani berteriak pada Fang Yuan lagi. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa Fang Anlei, meskipun metodenya tidak berguna, dia tidak berhenti mencoba. Mata Fang Yuan bersinar terang, dia berpikir, Fang Yun dan Fang Leng khawatir, Fang Huaseng adalah rubah tua yang licik, Fang Chen juga tidak sederhana, sebagai mertua klan Fang, dia mungkin tidak diliputi emosi, dia hanya harus memainkan perannya dan bertindak seperti itu karena istrinya terluka parah. Tetapi sayang sekali, saya tidak takut pada mereka. Fang Yuan tidak takut, karena perjanjian aliansi itu.
Fang Anlei telah membuat perjanjian aliansi itu atas nama klan Fang, dialah yang paling banyak berinteraksi dengan Fang Yuan. Jika klan Fang menarik kembali kata-kata mereka, Fang Anlei akan menghadapi serangan balik dari tanda Dao jalur informasi. Dalam kondisinya saat ini, bagaimana dia bisa menerima itu? Sedikit serangan balik akan membunuhnya di tempat. Inilah yang ingin dilihat Fang Yuan. Tentu saja, ada metode untuk memutuskan perjanjian aliansi, tetapi metode tersebut mengandung risiko, metode tersebut tidak sepenuhnya aman. Dan bahkan jika klan Fang memiliki metode seperti itu, dalam kondisi Fang Anlei saat ini, mereka akan khawatir untuk menggunakannya. Dapat dikatakan bahwa Fang Anlei yang pingsan adalah perlindungan terbesar Fang Yuan. Fang Yuan tidak takut, dia mencibir, teman Fang Huaseng, klan Fangmu harus memberiku jawaban yang bagus. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Fang Yun dan Fang Leng saling memandang, apa yang dilakukan senior Xuan Bu Jin dengan menanyai klan Fang sekarang. Bahkan Fang Chen, yang menundukkan kepalanya, menoleh untuk melihat Fang Yuan, tatapannya memiliki makna, bagaimana orang ini bisa begitu sombong, meskipun aku tidak memprovokasi kamu lebih jauh, kamu sebenarnya bertindak berlebihan untuk mencari masalah dengan kami. Fang Huaseng juga menunjukkan ekspresi kebingungan dan dingin yang tepat di wajahnya, apa maksudmu, teman? Apakah klan Fangku berutang sesuatu padamu? Fang Yuan mendengus dingin, dia menatap Fang Huaseng tanpa rasa takut, tatapannya dingin dan sikapnya pantang menyerah. Di bawah tatapan semua orang, dia berbicara, aku, Xuan Bu Jin, adalah seorang Gu Immortal jalur kebijaksanaan, apakah aku benar-benar akan begitu mudah tertipu? Mengapa Gu Immortal klan Fangmu jatuh ke tangan hantu tua Bai Jun? Dalam pertempuran ini, bala bantuan klan Fang datang pada waktu seperti itu. Kamu dapat dengan mudah mengeluarkan 2 Gu Immortal peringkat 7 dan banyak Gu Immortal. Sejak kapan klan Fang memiliki begitu banyak Gu Immortal untuk dimobilisasi sesuka hati? Aula bunga gugur menjadi sunyi. Fang Yuan memiliki segala macam metode jalur kebijaksanaan, sebelumnya, dia tidak memiliki cukup informasi, tetapi sekarang, dia dapat menyimpulkan banyak hal hanya dari informasi terfragmentasi yang telah dia kumpulkan. Ekspresi Fang Chen berubah, tatapannya menjadi gelap. Fang Yun dan Fang Leng saling memandang dengan ekspresi canggung. Fang Huaseng tertawa keras, layaknya rubah tua yang licik. Dia tertawa terbahak-bahak, teman Xuan Bu Jin, kamu benar sekali, aku tidak akan bertele-tele, aku akan memberitahumu. Ini adalah taktik klan Fang, selama beberapa generasi, kami telah merencanakan untuk mendapatkan rumah Gu abadi peringkat 8 ini, kami harus memilikinya. Teman, jika kamu membantu kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lihat ini, sambil berkata demikian, dia mengeluarkan gufana jalur informasi dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Fang Yuan melihatnya, itu adalah perjanjian aliansi lainnya. Aturannya adalah, selama Fang Yuan membantu klan Fang untuk mengambil rumah Gu abadi peringkat 8 Istana Kacang Ilahi, klan Fang akan memberinya kompensasi dengan Gu abadi peringkat 7, dia akan diizinkan untuk memilih satu dari perbendaharaan mereka. Akan ada juga banyak bahan abadi peringkat 6 dan 7 yang diberikan kepadanya. Tentu saja, kerahasiaan adalah poin terpenting. Cacing Gu jalur informasi menekankan hal ini, bahkan jika Fang Yuan tidak menjalani perjanjian dan menyerah, klan Fang tidak akan menghentikannya. Namun, ia harus pergi ke suatu tempat dan berkultivasi dalam pengasingan untuk beberapa waktu, dan mengikuti perjanjian kerahasiaan lainnya juga. Oh, Istana Kacang Ilahi, apakah itu rumah Gu abadi yang diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Teratai Genesis? Informasi tentang rumah Gu abadi ini sangat langka, bahkan dalam warisan sejati Sekte Bayangan, hanya sedikit yang disebutkan tentangnya. Klan Fang telah merencanakan begitu lama, mereka sebenarnya mengincar Istana Kacang Ilahi. Rumah Gu abadi peringkat 8, Istana Kacang Ilahi yang diciptakan oleh Yang Mulia Abadi Teratai Genesis. Klan Fang telah menginvestasikan begitu banyak waktu, sumber daya, dan tenaga, tentu saja mereka membutuhkan kerahasiaan. Fang Yuan merenung, perjanjian kerahasiaan bukanlah hal yang terlalu sulit untuk diminta, bahkan Fang Yuan akan melakukannya. Klan Fang sudah sangat sopan, tentu saja, alasannya adalah Fang Yuan memiliki kekuatan besar dan merupakan Gu Immortal jalur kebijaksanaan yang langka, klan Fang ingin merekrutnya. Pada saat yang sama, karena Istana Kacang Ilahi terlibat, klan Fang harus sangat berhati-hati,
Selama periode ini, setiap keputusan mereka harus dipikirkan dengan hati-hati, mereka tidak ingin memprovokasi Fang Yuan. Jika orang ini memiliki metode khusus dan merusak rencana klan Fang, apa yang akan mereka lakukan? Saat ini, masalah Fang Yuan bukanlah tentang menjaga kerahasiaan, tetapi apa yang bisa dia dapatkan dari seluruh kejadian ini. Keuntungan terbesar adalah istana kacang ilahi rumah Gu abadi, tentu saja. Fang Yuan dapat bertarung di peringkat 8, jadi, bahkan jika dia berada di dalam aula bunga jatuh dan dikelilingi oleh Gu Immortal klan Fang, mudah untuk berjuang keluar. Tetapi untuk merusak hubungannya dengan klan Fang demi istana kacang ilahi yang belum diperoleh, itu adalah kerugian yang terlalu besar. Apalagi apakah Fang Yuan dapat mengalahkan klan Fang yang telah dipersiapkan dengan matang, bahkan mengenai istana kacang ilahi itu sendiri, sulit bagi Fang Yuan untuk menekannya. Dan Fang Yuan juga membutuhkan sejumlah besar inti jiwa di gurun hantu hijau untuk diolah. Setelah memikirkannya dengan saksama, Fang Yuan memutuskan untuk bermain-main dengan mereka untuk saat ini, masih terlalu dini untuk menentang mereka. Dan perjanjian aliansi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan jika dia tidak dapat menyelesaikannya, Fang Yuan memiliki metode untuk membatasi, menunda, dan menggunakan jurus pembunuh abadi untuk membersihkan diri nanti. Bahkan jika itu tidak berhasil, Fang Yuan dapat pergi ke dataran utara dan meminjam Gu abadi No dan Ker untuk menciptakan jurus pembunuh abadi, tidak peduli. Karena itu, Fang Yuan berkata, jika klanmu memperoleh peringkat 8 Gu abadi rumah istana kacang ilahi, kekuatanmu akan naik ke puncak gurun barat. Penaklukanmu sudah di depan mata, tetapi kamu hanya menawarkan kacang kepadaku, bukankah itu terlalu sedikit? Mengatakan demikian, Fang Yuan berhenti dan menghancurkan bufana jalur informasi. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil berkata, sebenarnya, aku dapat dibeli, tetapi jumlah ini terlalu sedikit. Fang Huaseng melihat ekspresi arogan Fang Yuan saat dia berpikir, informasi itu benar, orang ini benar-benar sombong. Dia tersenyum dan berkata kepada Fang Yuan, oh, teman, ini berarti kamu ingin berpartisipasi dalam hal ini dan membantu klan Fang kita. Ini tentu saja lebih baik. Bagaimanapun, istana kacang ilahi berasal dari Genesis Lotus Immortal Venerable, itu legendaris. Bagaimana mungkin aku tidak berpartisipasi dalam acara seperti itu? Selain itu, jika aku tidak bergabung, apakah klan Fangmu akan merasa yakin denganku? Tatapan Fang Yuan berkedip. Fang Huaseng memuji, hahaha, kamu sangat pengertian. Kami bukan orang kikir, kami bisa bernegosiasi mengenai syarat apa yang kamu miliki. Namun, kompensasinya harus sesuai dengan jumlah kontribusi. Aku yakin kamu setuju dengan itu. Fang Yuan tersenyum, tentu saja, mari kita selesaikan masalah ini terlebih dahulu. Pertama, bahkan jika aku tidak melakukan apapun dan menonton, merahasiakan sesuatu sudah merupakan bentuk kontribusi untuk klan Fang, kamu harus memberiku kompensasi untuk itu. Kedua, aku menyelamatkan Fang Yun dan Fang Leng, meskipun aku melakukannya karena keinginanku sendiri, aku tidak diragukan lagi membantumu dalam rencana ini untuk mendapatkan istana kacang ilahi. Sebelumnya, aku tidak menginginkan imbalan apapun, tetapi sekarang, aku menginginkannya. Selain itu, aku diserang dan membantu mempertahankan balai bunga jatuh, bertarung melawan musuh yang begitu kuat dalam pertarungan yang berbahaya, aku juga butuh kompensasi untuk itu. Dan akhirnya, bahkan setelah usahaku, seorang anggota klan Fangmu menuduhku dan memfitnah niat baikku, suasana hatiku telah hancur, aku juga perlu diberi kompensasi untuk itu. Fang Yun dan Fang Leng mendengar rangkaian kata-kata Fang Yuan saat mereka menjadi linglung. Mengapa dia melibatkanku? Fang Chen tercengang, dan suasana hati yang buruk juga perlu dikompensasi. Wajah tua Fang Huaseng berkedut, dia menyadari bahwa bernegosiasi dengan Dewa Gu jalur kebijaksanaan ini akan menjadi urusan yang merepotkan. Fang Yuan mengajukan tuntutan yang tak ada habisnya, sementara Fang Huaseng mencoba menurunkannya. Tetapi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Fang Yuan? Fang Yuan sengaja membuat semua tuntutannya rumit dan tidak masuk akal. Setelah Fang Huaseng bernegosiasi dengannya dan mengubah suatu ketentuan, Fang Yuan akan kembali ke ketentuan sebelumnya dan mengeditnya secara retrospektif. Dengan menggunakan metode ini, Fang Huaseng segera bingung dengan perubahan Fang Yuan yang terus-menerus, dia tidak dapat melanjutkan negosiasi ini. Tetapi Fang Yuan tidak membiarkannya pergi, dia terus maju dalam tuntutannya.
Akhirnya, negosiasi mereka berakhir melebihi batas bawah Fang Huaseng. Saya tidak dapat menerima syarat ini. Teman Suan Bujin, Anda dapat mempertimbangkannya. Saya akan berada di dalam kandang anjing ayam rumah Dewa Gu. Setelah Anda memikirkannya, Anda dapat menemukan saya untuk perjanjian aliansi. Dia pergi dengan ekspresi gelap, melambaikan lengan bajunya dan pergi. Setelah meninggalkan Valen Flower Hall, Fang Huaseng memasuki Chicken Dog Coop. Negosiasi gagal. Fang Chen melirik Fang Yuan, di matanya, kepuasan bisa terlihat. Fang Yun dan Fang Leng memiliki emosi yang rumit. Fang Yuan adalah penyelamat mereka, tetapi keuntungan klan mereka terlibat. Mereka memutuskan untuk tetap diam dan tidak berbicara. Fang Yuan tersenyum tipis. Fang Huaseng berkata bahwa dia tidak bisa menerimanya, tetapi itu tidak berarti klan Fang tidak bisa menerimanya. Masalah ini terlalu penting. Fang Huaseng pergi karena dia tidak bisa mengalahkan Fang Yuan dalam kata-kata. Dia sengaja pergi, itu adalah taktik. Hehe, klan Fang mengincar istana kacang ilahi. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, aku perlu membuat perjanjian aliansi yang menguntungkanku. Pertama, itu akan menunjukkan ketulusanku. Kedua, jika aku gagal mendapatkan istana kacang ilahi, ini akan menjadi kompensasi kadanganku. Klan Fang mengirim tetua tertinggi ketiga mereka, itu memberinya sedikit kelonggaran. Klan Fang saat ini diperintah oleh tetua tertinggi pertama, sementara tetua tertinggi kedua adalah ahli strategi. Mereka adalah dua orang yang berkuasa. Fang Yuan harus membuat perjanjian dengan mereka. Tetua tertinggi pertama klan Fang memiliki tingkat kultivasi peringkat 8, sementara tetua tertinggi kedua Fang Dichang adalah Grandmaster Agung Jalur Kebijaksanaan, tetapi memiliki tingkat kultivasi peringkat 7. Dia kemungkinan akan datang. Seperti yang diharapkan, beberapa saat kemudian, sebuah rumah Gu abadi muncul, itu adalah dermaga penyelidikan. Sementara rumah Gu abadi masih di langit, Fang Huaseng keluar dari kandang anjing ayam dan terbang mendekat. Segera, Fang Huaseng memasuki dermaga penyelidikan, tetua tertinggi kedua, bagaimana hasilnya? Fang Dichang berkata, istana kacang dewa semakin cepat, kami tidak dapat mengejar, tetapi kami telah menggunakan metode pelacakan, istana itu tidak dapat lari dari kami. Sekarang, kami perlu memperbaiki aula bunga jatuh dan menggabungkan ketiga rumah untuk menciptakan gerakan pembunuh medan perang labirin bunga persik dan menjebak istana kacang dewa, untuk memastikan kemenangan kami. Fang Huaseng melaporkan, Suan Bujin itu orang yang sulit ditangani, dia sudah keterlaluan, negosiasi kami gagal. Belum, Fang Dichang tersenyum, cahaya terang bersinar di matanya. Fang Huaseng tersenyum pahit, dia memiliki lidah yang fasih, kata-katanya penuh dengan jebakan, aku bukan tandingannya. Tetapi dia telah tinggal di dalam aula bunga jatuh, tempat itu terisolasi dari dunia luar, dia sengaja menghilangkan kecurigaan yang akan muncul jika dia pergi. Meskipun persyaratannya tidak masuk akal, dia ingin membuat perjanjian aliansi dengan kita, itu menunjukkan ketulusannya. Fang Dichang merenung, ini mungkin bukan ketulusan, dia mungkin tidak takut. Fang Anlei terluka, dia cukup mencurigakan. Namun untuk rencana klan kita bisa menoleransinya untuk saat ini. Bagaimanapun, sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar, setelah negosiasi gagal, orang ini tetap berada di aula bunga jatuh, dia mungkin menungguku untuk bernegosiasi dengannya. Baiklah, aku akan menemuinya. Dermaga penyelidikan mendarat saat Fang Dichang keluar, akan menemui Fang Yuan di dalam aula bunga jatuh. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Fang Dichang mengamati Fang Yuan, mengangguk dalam hati saat dia mengevaluasi, sombong dan sombong, dia pasti memiliki aspek superior. Tindakan melarikan diri dari serangan istana kacang ilahi menunjukkan kekuatannya. Selain itu, dia mengembangkan jalur kebijaksanaan, dia tidak bisa diremehkan. Fang Yuan menilai Fang Dichang, melihat bahwa dia memiliki wajah polos dan penampilan biasa, dia terkejut dalam hati, orang ini adalah Fang Dichang. Aura keabadiannya benar-benar tersembunyi, bahkan aku tidak dapat merasakan apapun darinya, dia sangat tersembunyi, layak menjadi seorang guru agung jalur kebijaksanaan.